Shalom, selamat jumpa saudara-saudariku Jemaat Gereja Bethel Indonesia Telogosari dan para sahabat yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita berbahagia sekali karena kita bisa memperingati Hari Pentakosta. Saudaraku sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu berkat di balik Pentakosta. Saudaraku sekalian, Pentakosta di zaman Perjanjian Lama adalah pesta besar umat Allah. Pada mulanya adalah pesta panen raya dan selanjutnya menjadi pesta peringatan pemberian hukum-hukum Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Saudara, di zaman Perjanjian Baru, Pentakosta adalah perayaan hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, yang diwarnai dengan pencurahan Roh Kudus, karya-karya Roh Kudus yang dahsyat sebagai kelengkapan bagi para murid untuk meneruskan misi pelayanan dan iman di dalam Kristus Yesus. Mari kita akan lihat, saudara, apa yang terjadi di hari Pentakosta. Secara pasti kita ketahui seperti yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa di hari Pentakosta janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus digenapi. Seperti tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Luar biasa. Kalau Bapa berjanji, Bapa pasti menepati. Kita akan melihat, saudaraku sekalian, berkat-berkat yang menyertai baptisan Roh Kudus. Yang pertama, melalui baptisan Roh Kudus, Bapa di dalam Yesus Kristus memenuhi para murid dengan kehadiran Roh Kudus. Inilah baptisan Roh Kudus. Murid-murid ditenggelamkan sepenuh, murid-murid dipersekutukan sepenuh. Hidup murid ada di dalam hidup Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus serta keberadaannya menaungi sepenuh kehidupan para murid. Berkat yang kedua yang menyertai baptisan Roh Kudus adalah melalui baptisan Roh Kudus, Bapa di dalam Kristus memberikan karunia-karunia rohani, perlengkapan untuk tugas pelayanan bagi murid-murid Yesus. Saudaraku, pada saat itu Tuhan memberikan karunia dengan bahasa ajaib, saudara. Karunia itu lebih lengkap bisa kita pelajari dari surat 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai yang ke-11. Saudaraku, karunia Roh Kudus itu diantaranya adalah berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan. Roh mengaruniakan iman,
karunia menyembuhkan, mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh, dan karunia berkata-kata dalam bahasa roh, serta menafsirkan bahasa roh itu. Dan masih ada karunia-karunia lain melengkapi para murid. Saudara ingat, semua itu dikerjakan oleh roh yang satu, roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang memberikan karunia itu kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi ingat, karunia-karunia ini bukan hasil rekayasa manusia. Berkat yang berikut, melalui baptisan Roh Kudus, Bapa dalam Kristus memberikan kuasa dan status serta tugas kepada para murid untuk menjadi saksi Kristus. Demikian ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dahsyat. Kuasa di sini dari kata dunamis, yang berarti kuasa yang bergerak, kuasa yang bekerja, kuasa yang bertindak. Kuasa ini persis seperti yang ada dalam diri Yesus yang dinyatakan di dalam Alkitab, yaitu kuasa mengusir setan-setan, kuasa berbicara dalam bahasa-bahasa baru, kuasa memberitakan Injil dengan penuh wibawa, kuasa menyembuhkan, dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat. Inilah yang disertakan dalam tugas para murid sebagai saksi. Saksi adalah seorang yang mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung peristiwa dan perkara yang diutarakan. Inilah dengan kepenuhan Roh Kudus, dengan karunia-karunia Roh Kudus, dengan kuasa yang disertakan dalam kehidupan para murid, menjadikan kesaksian para murid menjadi efektif, membawa orang kepada Yesus Kristus. Yang berikut, melalui baptisan Roh Kudus, Bapa di dalam Kristus memberikan Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi para murid. Kita akan lihat apa yang dikatakan Alkitab mengenai tugas Roh Kudus sebagai penolong. Yang pertama, Roh Kudus bertugas menyertai dan mendampingi para murid selama-lamanya. Di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kemudian Roh Kudus juga menghibur, mengajar, mengingatkan akan perkataan-perkataan Yesus. Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran Kristus. Dan dinyatakan dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, Roh Kudus memampukan para murid untuk berbuah roh, memiliki dalam kehidupannya karakter seperti yang dimiliki oleh Kristus. Luar biasa. Apa yang menjadi dampak berkat-berkat di balik Pentakosta ini buat murid dan buat gerejanya seperti apa? Saudaraku sekalian, pelayanan para murid menjadi sangat berwibawa dan efektif untuk menuntun banyak jiwa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu Petrus dengan keberanian rohnya berdiri di hari Pentakosta dan berkhotbah, ribuan orang datang dan bertanya kepada Petrus apa yang harus mereka lakukan. Dan Petrus berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ini sebagai tanda menerima Kristus. Dan hari itu ribuan orang menerima Tuhan Yesus. Saudara, gereja bertumbuh secara kuantitas. Pada waktu Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, saudaraku sekalian,
jumlah orang percaya ditambahkan menjadi 3.000 jiwa. Ini sebuah pertumbuhan kuantitas yang fantastis. Tapi saudaraku sekalian, Tuhan tidak mau hanya kuantitas. Kualitas orang-orang yang telah menerima Yesus terbukti nyata. Orang-orang yang telah terima Tuhan Yesus, mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul, mereka bertekun dalam persekutuan, mereka bertekun dalam doa, dan mereka bahu-membahu saling memberkati dan menjadi berkat di antara mereka. Dan dinyatakan di dalam Alkitab, dalam Kisah Rasul mencatat, gereja memiliki pengaruh yang semakin dahsyat. Tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan di dalam Tuhan ditambah terus. Dahsyat. Saudaraku sekalian, pengalaman baptisan Roh Kudus dan segala berkat Pentakosta yang terjadi 2000 tahun yang lalu ternyata tidak berhenti sampai di situ. Tuhan memberikan itu semua kepada umat percaya dalam segala generasi, termasuk kita, saudaraku, bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saudara, sejak Pentakosta, di mana ada gereja Kristus di situ pula Roh Kudus hadir dengan segala karunia dan karyanya. Dan saudaraku sekalian, tanda absolut orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus adalah penundukan diri seumur hidup di bawah kuasa Roh Kudus. Saudaraku dalam Kristus, jangan padamkan roh, sebab melalui karya Roh Kudus Tuhan Yesus senantiasa akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita ambil waktu berdoa sejenak. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami telah Engkau karuniai pengalaman dan berkat-berkat nyata seperti yang Tuhan karuniakan saat Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Kami berdoa seberapa banyak saudara-saudara kami yang mendengar berita kebenaran firman-Mu ini, kiranya Tuhan Yesus berkenan mengaruniakan pengalaman Pentakosta kepada mereka. Dengan demikian pekerja-pekerja-Mu akan menjadi semakin bertambah, dan jiwa-jiwa yang dimenangkan juga menjadi semakin bertambah untuk kemuliaan-Mu. Kami berdoa kiranya berkat-berkat Pentakosta Tuhan karuniakan menjadi berkat pula bagi bangsa kami Indonesia, supaya olehnya Indonesia mengalami pemulihan dan bangkit menjadi Indonesia yang tetap sehat, kuat, maju, makmur, serta aman sejahtera. Kami bersyukur Tuhan, kami naikkan doa-doa dan permohonan ini, dan kami percaya Tuhan telah memberkati kami melalui doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat merayakan hari Pentakosta, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Immanuel.